poin yang bakal Brojek tekankan ya. Kenapa sih Brojek bilang kalau di perdagangan kemarin itu ada sinyal buruk terhadap IHSG di hari Senin ya? Kenapa? Karena salah satunya adalah Goto ya. Jadi karena hari ini hari Senin Goto bakal IPO, secara historikal kalau teman-teman ngikutin waktu buka IPO itu likuiditas atau likuidasi market itu akan melemah ya. Kenapa? Karena semua mata tertuju terhadap saham Goto ya. Jadi memang menurut Project besok itu secara sektoral harusnya banyak sektor-sektor yang melemah, tapi secara IHSG akan ketolong sama saham Goto ya. Jadi buat teman-teman yang porsi portonya masih nggak balance atau yang porsi portonya terlalu banyak, teman-teman perlu dipersiapkan mentalnya untuk 1 minggu ke depan. Kenapa? Karena saham Goto IPO itu akan membuat market terlalu fokus ke saham-saham Goto ya. Nah, tadi Brojek sempat baca, Brojek apakah saham-saham ekosistemnya akan juga ketarik? Menurut Brojek sih saham-saham ekosistemnya akan ketahan dulu ya. Akan ketahan dulu. Kenapa? Karena memang ya likuiditas Goto aja tuh udah berapa. Jadi nggak mungkin saham-saham. Menurut proyeksi kecil kemungkinan saham-saham ekosistemnya juga ikut naik ya. Kenapa? Salah satunya juga memang beberapa ekosistemnya sudah naik kenceng ya. Beberapa ekosistemnya sudah naik kenceng. Contoh Astra udah naik, MPPA juga udah naik ya. Beda cerita dengan Arto ya. Arto itu naik udah dari kapan tahu ya. Dia impactnya itu bukan karena IPO Goto, tapi melainkan dia menjadi bank yang bank yang menjadi transaksinya Goto gitu ya. Jadi memang sentimennya itu menurut Project mereka tidak akan terlalu terdampak ketika Goto IPO ya. Itu menurut Project. Jadi memang di hari Senin itu nanti market cenderung istilahnya tuh cenderung males ya, cenderung ya garing nih IHSG, kurang bergairah. Kenapa? Karena memang tadi ya salah satunya likuiditas berkurang akibat semua mata tertuju pada Goto ya. Jadi buat teman-teman yang punya Goto siap-siap besok ya dipertarungkan mental dan psikologisnya. Kenapa? Karena pertama ya yang Brojek paling males dengan saham-saham IPO, kita tidak tahu arahnya bakal kemana. Kedua, saham yang IPO itu saham IPO itu selalu muncul atau selalu hadir dengan fundamental yang sudah dipoles pasti ya. Ketiga, saham IPO itu erat kaitan dengan market maker. Kenapa? Karena balik lagi dia baru IPO belum mature ya. Jadi market maker akan sangat dominan di sana. Nah, hal inilah yang melandasi kenapa Brojek pribadi, ini pendapat Brojek pribadi ya. Brojek pribadi menghindari saham-saham IPO. Makanya kalau teman-teman tanya Brojek WIRG gimana, Brojek ini gimana, Brojek itu gimana, Brojek no comment ya. Kenapa? Karena pada dasarnya Brojek minim informasi, Brojek minim pengetahuan terhadap prospektus ya. Nah, karena Brojek sadar diri, maka Brojek selalu menghindari saham-saham yang baru IPO ya. Brojek spesialisnya di teknikal itu kita bicara dengan tren, bicara dengan support resisten, sedangkan saham IPO itu belum memiliki tren, belum memiliki support resisten, sehingga bertransaksi di saham IPO menurut Brojek pribadi akan sangat berspekulasi tinggi ya, atau akan sangat resikonya sangat tinggi. Walaupun secara historikal memang saham baru IPO itu nggak jelek-jelek banget ya. Mungkin secara statistik ya, mungkin dari 100 yang IPO 70 yang naik 30 yang turun. Nah, karena
walaupun secara statistik win rate-nya oke, tapi Brojek tidak mau berspekulasi di sana. Ya, kenapa? Karena alasannya ketika kita sudah tahu trennya aja masih sulit untuk berspekulasi. Gimana kalau yang nggak tahu trennya? Nah, itu pendapat pribadi Brojek ya. Tapi Brojek apakah punya Goto? Brojek punya ya, walaupun nggak banyak banget ya. Karena kemarin kebagian jatuhnya nggak terlalu banyak. Jadi intinya kurang lebih seperti itu ya. Itu pendapat pribadi Brojek. Juga Brojek bahas ada The Fed ya. Investor menganalisa kebijakan terbaru dari Fed untuk memperketat kebijakan moneter dan memerangi kenaikan inflasi. Jadi di Amerika sekarang lagi gencar-gencarnya naikin suku bunga. Ya, The Fed lagi gencar-gencar naikin suku bunga baik karena inflasi maupun karena perang ya. Jadi hal ini akan membuat IHSG kita sedikit banyak terdampak ya. Walaupun di pekan depan itu memang kita terlalu fokus ke Goto ya. Dan juga memang inflow asing kita masih bagus kenapa? Karena memang negara-negara yang tidak terdampak secara langsung dari perang itu adalah negara Asia ya, terutama Asia Tenggara seperti Indonesia. Nah, cuman balik lagi ya, The Fed ini akan mempengaruhi nilai tukar kita. Kalau misalkan nanti teman-teman lihat rupiah kita melemah dan cukup tajam, nanti IHSG kita akan nge-adjust ya. Dan memang secara historical IHSG kita belum pernah break EMA 7 ya sejak awal Maret. Nah, jadi memang mungkin ada potensi pelemahan yang cukup dalam karena impact The Fed. Kalau The Fed-nya emang terlalu ini banget ya. Jadi hal ini yang menurut Brojek akan kita fokuskan di pekan depan. Ya. So far Brojek nggak terlalu banyak bahas apa-apa lagi ya, nanti kita bakal langsung bahas saham satu persatu ya, adalah MPPA ya. MPPA ini walaupun tadi sempat Brojek mention kalau ekosistem Goto tidak akan tidak akan berpengaruh, tapi di sini Brojek masih berharap dari imbas Lebaran ya. Jadi Brojek jadi ngeblank ya. Jadi imbas dari Lebaran. Nah, di sini kalau teman-teman terus memahami terus ikut live-nya Brojek, MPPA ini sebenarnya butuh terkonfirmasi close di atas 430. Nah, karena jarak dari harga sekarang ke 430 itu cukup lebar, jadi tetap teman-teman masih bisa berspekulasi ya. Jadi di sini skenario-nya tetap buy on weakness karena kemarin juga gagal terkonfirmasi rule of 3, dia breakdown MA20, jadi masih menarik ya. Target pertama di 430-an, target kedua di 505 itu setelah terkonfirmasi break 430 ya. Stop loss-nya untuk saat ini 364 untuk swing ya. Kalau teman-teman mau swing 364, kalau teman-teman mau jarak pendek aja bisa pakai low candle kemarin di 390. Ya. Ini rekomendasi pertama dari Brojek. Selanjutnya di sini ada BNI ya. BNI ini maintain buy. Kenapa Brojek bilangnya maintain buy? Karena harusnya BNI ini sudah ada di porto teman-teman ya. Buat teman-teman yang defensif tipe portonya atau yang suka megang bank ya. Saran karena kemarin itu dia punya sinyal beli. Jadi buat teman-teman yang mungkin investasi jangka panjang, investasi growth investing ya, ini saat terbaik untuk teman-teman buy ya. Jadi maintain buy aja. So far sih maintain buy-nya di 8425 ya. Kita berharap dia bisa break di 8525 dengan take profit pertama di 8975. Untuk take profit kedua lupakan dulu ya. Kenapa? Karena ini terlalu jauh. Paling nggak teman-teman berharap dia bisa close di atas 8525 dulu, baru kita bicara ke 9000 dan 9400-an. Stop loss-nya untuk saat ini teman-teman pakai 8075 aja, pakai low terdekat ya. Kalau misalkan mau jangka pendek jangan pakai low kemarin. Kenapa? Karena trading range dari Bank BNI ini cukup pendek ya, cukup kecil. Jadi kalau teman-teman pakai low di candle kemarin, maka
resiko terkena stop lossnya itu cukup tinggi ya. Sedangkan saham ini trading range-nya nggak terlalu besar-besar banget ya, upside-nya juga nggak terlalu gede-gede banget, dan juga karena tadi ada sentimen Goto dan The Fed akan mengurangi likuiditas IHSG, maka saham ini upside-nya juga nggak terlalu, upside-nya juga trading range-nya akan terdampak ya. Jadi kita bicara pendek dulu, selama dia kalau dia kuat 8 di atas 8525 dia bisa ke 8975. BNI udah, selanjutnya IATA ya, Indonesia Transport dan Infrastruktur. Bener nggak nih namanya? Ya, kalau di ininya project IATA itu namanya ya. Jadi IATA ini skenarinya breakout buy karena kemarin dia close di atas resisten 226. Jadi skenarinya buy-nya mendekatin 226. Kalau besok sempat melemah atau besok masih kuat bertahan di atas 226, karena kan yang namanya breakout buy itu dia butuh rule of 3 ya, terkonfirmasi rule of 3 dulu. Nah, jadi TP1-nya 260, TP2-nya 294. Untuk stop loss-nya teman-teman bisa menggunakan low candle kemarin atau half candle. Ya. Kalau di sini Project pakai low candle kemarin ya, yaitu di 210. Sorry, 206. Ini 210 Project pakai MA7 ya. Ini diralat pakai 206. Selanjutnya setelah IATA di sini ada Elsa, Project berspekulasi di Elsa juga karena dia beberapa hari gagal close di atas MA20 dan di perdagangan kemarin dia sukses close di atas MA20 ya. Ada potensi golden cross di sana baik dari MA7 dan MA20 dan juga MACD ya. Cuman kuncinya adalah stokastik yang belum close di atas 50. Jadi kunciannya itu stokastiknya close di atas 50 itu untuk membuat Elsa terakselerasi ya. Kemarin Project sempat pesimis terhadap saham-saham minyak. Cuman kalau Project lihat secara trennya perusahaan minyak itu sudah di bottom ya. Jadi ada upside di sana yang berpotensi membuat saham ini menguat ya, paling enggak ke target 314 dan 338. Minimal ke 314 saja upside-nya udah lumayan ya buat pekan depan. Elsa udah, dan terakhir kita ada Pewon ya. Walaupun properti tadi masih melemah, cuman secara saham, secara tren ya Pewon ini lebih menarik ya. Dan ada potensi juga dia menguat. Cuman di sini Project masih cenderung pakai skenario spekulasi buy. Kenapa? Karena MACD belum golden cross, stokastik juga masih di bawah 50, dan juga MA7 MA20 nya belum golden cross. Kemarin dia baru close di atas MA20, bentuk candlenya sempurna, dia tidak membentuk low ya, close sama dengan low ya. Jadi Project dia juga break high terdekat ya, terkonfirmasi double bottom untuk minor. Jadi memang ada harapan dia menguat paling enggak ke 505 515. Ya, target pendeknya segitu. Untuk target panjangnya di high di area 540. Ya, itu saja pembahasan pemaparan materi kita hari ini. Di sini Project mau ngerespon chat dulu, ada yang mau bertanya enggak terkait materi Project hari ini? Kalau Bliwir gimana? Tadi udah Project bahas ya terkait saham IPO. Pertama, Project nggak tahu prospektusnya. Kedua, trennya belum terbentuk. Ketiga, nggak kenal bandarnya. Jadi Project skip ya. Jadi no comment. Project lebih baik bilang no comment ketimbang Project sok tahu ya. Kenapa? Karena yang namanya saham IPO itu sangat-sangat spekulasi ya. Walaupun bisa naik dan juga bisa turun, tapi Project nggak mau meresikokan diri ya. Karena pada dasarnya Project ahlinya itu teknikal itu kita bicara tren ya. Sedangkan saham IPO tidak memiliki tren. Wah, WH Project dekat mudik nih. Nanti kita bahas ya. Di sini Project baca dulu. Apakah Arto masih downtrend Project? Thanks bro. Arto menurut Project masih akan ke support terdekatnya ya. Belum ada potensi dia menguat lebih tinggi menurut Project. Kenapa? Karena saham ini juga sudah terakselerasi dari kapan tahu ya.
hal itu sentimennya karena Goto ya. Sedangkan Goto sekarang baru IPO, jadi harusnya tidak terlalu berdampak ya, baik dari segi fundamental ataupun dari segi hal-hal lainnya ya. Buka gimana Project abis dipom-pom sama Sandiaga Uno? Belum, harusnya Buka masih akan melemah ya. Setuju sih, mantap Project, salam kenal, salam juga. Sependapat nih, saham Apple lebih ke spekulasi, semoga beruntung kawan-kawan yang beli banyak, amin. Project Gotonya mau di sell apa di hold? Project sih trading aja ya. Kalau misalkan dia naik terus nampak-nampak nggak enak ya Project jual. Hold Goto sampai kapan Project? Kalau greedy-nya Project ya, menurut Project sih ini bisa ke 1.500. Ini greedy-nya Project ya. Cuman kalau normal-normalan ya, kalau kita bicara kemarin ada patokannya Buka dan MTEL di mana mereka saham-saham yang IPO cukup gede harusnya sih paling enggak naik 40 sampai 50% ya. Itu mentoknya banget. Kalau greedy-nya Project sih harusnya 1.500 bisa ya. Kalau greedy-nya Project, tapi kalau misalkan kita bicara logika-logikaan berdasarkan historical, di mana di historical ada Buka dan MTEL fail, Buka menurut Project bukan fail ya, MTEL sideways, Buka uptrend, habis itu dibanting ya. Jadi berkaca dari situ paling enggak dia performanya lebih baik dari MTEL karena lebih baik dari Buka. Harusnya kan Buka kemarin 2 kali arah, harusnya sih ini bisa 3 kalian, makanya Project bilang minimal 50%. Desainnya bagus banget Project. Oke, kalau misalkan teman-teman ada kritik dan saran monggo ya. Disampaikan. Kalau malu chat langsung bisa Japri Project ya di @project_mh atau bisa DM di IG-nya Sahamologi ya. Buat kritik dan saran karena Project sangat menerima kritik dan saran ya. Buat keberlangsungan live ini karena kita akan terus live 3 kali seminggu ya. Di hari Selasa kita bicara swing trade, di hari Kamis kita bicara trend following, di hari Minggu kita bicara sentimen yang ada untuk pekan depan. Project scroll dulu. Project selain teknikal pakai analisa apa lagi? Project pada dasarnya teknikal ya. Untuk fundamental, Project hanya menggunakan metode growth investing, ya. Untuk value investing, Project nggak punya waktu untuk memperdalam perusahaan-perusahaan ya, untuk mencari tahu value-value yang salah ya terkait perusahaan tersebut, di mana harusnya yang benarnya seperti ini. Nah itu Project nggak punya waktu untuk menggali segitunya ya. Oke, kita mulai dari komposit ya. Tadi kan Project udah sempat bilang komposit kita besok ada potensi melemah ya, walaupun melemahnya nggak terlalu belum punya supportnya ya, belum punya resistennya. So far sih besok itu menurut Project, kalaupun memang gotonya menurut Project sih besok ada potensi melemah. Kenapa? Karena dari banyakkan saham yang menguat, melemah dan stagnan itu membuat IHSG nampak banget nggak punya tenaga yang menurut Project. Tapi karena besok Goto ada potensi arah, nah Project takut kalau IHSG kita itu juga keseretnya terlalu besar ya. Project nggak tahu nih besok volume perdagangannya berapa banyak dan berapa besar impact Goto terhadap IHSG ya. Walaupun memang harusnya kita analisanya jangan bottom up ya. Tapi tetap karena Goto ini IPO-nya terlalu besar, jadi harusnya bisa ngekerek IHSG. Tapi ya di luar dari itu Project berharap memang IHSG kita sukses menguat sampai 7450 dan akselerasi sampai 84. Cuma untuk 84 sih kita bicara kesuksesan ekonomi dulu ya. So far sih ekonomi kita masih terus bertahan ya, inflasi juga masih terus menguat ya. Cuman yang Project sayangkan inflasi kita itu terjadi bukan karena demand besar ya, tapi karena supply-nya yang
kecil ya, apalagi kemarin terjadi monopoli. Nah itu tuh yang Project sayangkan ya. Karena kan harusnya kalau kayak di Amerika itu inflasinya terjadi karena memang ekonomi udah mulai aktif lagi, demandnya udah mulai besar lagi, sehingga inflasinya nggak kekontrol. Karena kemarin kan negara Amerika kan sudah kasih stimulus, sehingga ekonominya cepet ya recovery-nya. Kalau kita stimulusnya ya dikorup ya apa dan segala macem. Ya jadi menurut Project sih ada harapan ya, yang Project tunggu adalah inflasi terkait demand ya. Gitu. Dari sini kita coba start dari saham yang kemarin menarik banget yaitu Call ya. Kita coba pantau Call. Call itu dari kita start dari PTBA. Ya dari PTBA ini kalau kita proyeksiin dari wave yang ini 100-nya udah lewat ya. Jadi kita sudah aman. Ya 100-nya udah lewat jadi kita udah aman. Jadi target terdekatnya itu 3682 dengan target akselerasinya harusnya sampai 3900. Ini sesuai dengan target yang kemarin juga kita sempat bahas ya. Jadi memang PTBA itu targetnya 3900 sampai 4500-an. Ya, jadi so far PTBA masih on track ya. Besok teman-teman bisa add buy atau bisa maintain buy buat teman-teman yang belum punya barang. Ya, so far sih masih oke ya. Dari PTBA kita juga ada Adaro. Adaro juga masih cakep banget kalau kita bicara dari tren pendek kemarin aja double bottomnya sudah tercapai ya. Dia juga double bottomnya sudah kelewat jauh. Kalau kita bicara tren W ya, kalau teman-teman pernah belajar wave bukan wave ya, chart pattern yang bentuknya W atau bullish band ya, di sini target terdekatnya ya bisa ke neckline 3270. Kalau kita bicara akselerasinya bisa ke 3650-an ya. Jadi memang untuk Adaro target terdekatnya di high ini masih sangat terbuka, besok harusnya bisa tercapai. Kalaupun besok nggak tercapai, dia harusnya melemahnya di kisaran 3090-an aja. Ya, lebih dari situ cukup waspada ya. Itu untuk Adaro. Jadi so far PTB Adaro masih on track. Kita ke Indi. Indi Project juga masih pegang, masih aman ya. Indi juga target target harga 100-nya udah lewat. Terus 161-nya juga udah lewat ya. 261-nya di 2800 sedangkan target terdekatnya di 2900. Jadi masih punya potensi upside untuk naik juga. Ya, kalau teman-teman lihat ke weekly ya di sini sangat bagus banget. Ya, target ini aja 161 di sini, akselerasinya di sini ya. Jadi akselerasi ini masih sangat potensi untuk dicapai. Jadi sebelum ke sana kita bicara dia ke 2900 atau 3000 lah. 3000 ini masih sangat mungkin dicapai. Jadi so far Indi masih sangat bagus. Setelah Indi kita bicara ITMG. ITMG ini masih ketahan karena kemarin baru bagi dividen ya. Harusnya sih marketnya sideways dulu untuk Indi. Kalau teman-teman mau beli sebisa mungkin mendekati support ya. Cuman kalau kita lihat di candle-candle kemarin ini kuat banget. Sempat melemah tapi di reject, kemarin juga menguat tapi belum sempat break resisten. Kalaupun teman-teman mau beli, saran Project sih breakout buy aja di 27750 ya di sini ya. Di resisten 27750. Ini 7-nya kebanyakan. Bener gak nih? 27750 ya. Jadi breakout buy ya 27750 harusnya bisa menguat ke 30.200 ya, mendekati resisten kemarin. Ya, cuman kejelek-jeleknya ITMG ini kemarin sempat menguat tapi di sini ngebentuk lower high ya. Berbeda dengan teman-temannya yang terus ngebentuk higher high, higher low, higher high, higher low. Kalau di ITMG dia ngebentuk lower high di sini ya. Jadi memang potensi dari Project juga dia masih akan sideways, sebisa mungkin beli mendekati 25 atau di kisaran 26.000. Kalaupun misalkan dia nggak melemah bisa breakout buy di 27750. Jadi so far masih ciamik soroh ya.
Waduh, project nggak nyatet lagi. Pokoknya Koal, pokoknya masih oke. Ya, ini buat teman-teman yang telat hadir, yang baru join juga. Nanti rangkumannya akan ada di grup Telegram ya, t.me/ ini project ketik dulu t.me/sahamologi. Itu di channel ya. Di channel t.me/sahamologi nanti update-nya ada di channel situ semua ya buat teman-teman yang telat join. Baik dari catatan project di Notepad maupun tadi presentasi project sebelum masuki ke pembahasan ngobrol sahamnya ya. Oke, untuk Koal masih on plan semua. Terakhir Doit bentar lagi juga sentuh resisten. Setelah sentuh resisten gimana project jujur belum tahu ya target gedenya kemana. Karena project masih lihat apakah dia sukses sentuh 600 dulu. Setelah sentuh 600 nanti project lihat price actionnya seperti apa ya. Kalau mau project proyeksiin di sini target ABC-nya itu satunya ada di 614-an juga ya. Jadi di 615-an itu adalah target ABC panjangnya ya. Jadi memang menurut proyeksi setelah itu baru ke sini. Ini bisa sesuai banget ya. 161, 261. Ini 161-nya. Jadi memang untuk Doit cukup rapi chartnya. Kita bicara dia ke 615 dulu, setelah 615 baru kita lihat nanti ya. Karena kita bicara price action aja. Kalau kita langsung bicara, oh targetnya 850 menurut project terlalu optimis ya. Takutnya nanti teman-teman ke skip ya. Oke, dari Koal udah, kita coba pindah ke Elsa ya. Tadi juga udah sempat project kasih rekomendasi Elsa. Rekomendasi Elsa itu sebenarnya lebih menarik kalau dia breakout by 302 ya, teman-teman bisa pantau besok. Untuk Medco-nya juga masih ketahan support, cuman jeleknya Medco ini ada head and shoulder ya. Cuman kalau head and shoulder ini kalau misalkan fail, head and shouldernya dia gagal break neckline, yaitu neckline-nya di 550, ada potensi seperti IHSG ya. IHSG kemarin sempat membentuk pola head and shoulder tapi gagal ya. Jadi semoga aja gagal ya. Semoga aja 550 nggak di break. Kalau 550 nggak di break, harusnya resisten ini sangat mudah di break. Jadi upside-nya masih cukup gede banget. Ya, jadi buat teman-teman dipantau aja. Semoga Medco nggak break 550 ya. Jadi untuk minyak Elsa breakout by 302 tadi juga sesuai plan minggu depan ya. Terus Medco semoga nggak break 550 ya, tadi bukan 505, 550 ya, semoga nggak break 550 untuk Medco. Selanjutnya kita project mau ngebahas saham-saham retail dulu ya. Kita coba lihat MPPA di sini. Nah, ini MPPA ya, skenario dari project ya. Skenario dari project sebenarnya ada breakout by 430 dengan target 550. Karena di sini sudah buy on weakness, resisten ini kuat menahan supportnya, jadi harusnya sih masih bisa menguat lebih tinggi ya. Untuk adeknya MLPL juga masih sama, cuman bedanya MLPL ini uptrendnya belum terkonfirmasi, dia masih membentuk pola sideways ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini yang project tebelin, sebentar. Anggap aja ini alis tebalnya. Nah, jadi skenario masih seperti ini. Yang project suka ini low-nya lebih tinggi dari ini, jadi memang ada potensi terakselerasi. Ya. Kalau dia terakselerasi, kita proyeksiin dari sini target 100-nya sesuai ya, sama dengan target projection yang ini.
kurang lebih paling nggak sampai sini ya. Ini target minimalnya banget kalau memang dia terkonfirmasi ini bottom ya. Itu untuk MLPL. MPPA masih menarik, akan lebih oke kalau break 550. MLPL masih menarik tapi belum terbentuk tren. Belum terbentuk tren, polanya masih sideways, namun sudah membentuk higher low yang lebih tinggi dari higher low sebelumnya. Ada potensi terakselerasi. Dari sini coba kita pindah ke RALS ya. Kalau RALS ini cukup menarik ya, sesuai skenario project. Ini project bikin pekan lalu kalau nggak salah ya. Ini masih sesuai skenario project. Di RALS ini ada potensi breakout buy aja 780 ya. RALS breakout buy 780, target terdekat 800 hingga 915. Tuh SCMA, SCMA masih galau ya. SCMA masih galau. Coba project Fibo-in dulu. SCMA ini paling upside terdekatnya 315 dulu ya. SCMA upside terdekat di 315. Kok langsung SCMA ya? Yaudah, kita coba bahas MNCN. Udah ketemu support belum? Oke, MNCN udah ketemu support. Ya, sesuai plannya juga. Kemarin dia harus melemah sampai 9 ini. Cuma di candle kemarin masih belum menarik. Volumenya juga masih turun ya. Kalau saham naik, volume turun, berarti tren akan cenderung berakhir. Di sini untuk MNCN bisa bow atau spec buy ya. Bisa bow sebenarnya selama bertahan di atas 940. Itu untuk MNCN ya. Dari situ ke Java masih gagal bertahan di atas alis tebal. Ya, lebih baik tunggu breakout buy di 1705. Itu untuk Java. Terus juga Cepin masih downtrend, gak menarik, gak usah dibahas. Main juga masih gagal ya. Jadi dari Javanya aja paling breakout buy. Kalau untuk WMUU ini udah di terakhir ya. WMU sudah di support terakhir selama di atas 158, boleh hold atau bow. Kalau di break wassalam, karena dia gagal menguat di atas Fibo 50. Ya, jadi kalau teman-teman lihat saham ketahannya di Fibo 50 bukan di Fibo 38, itu sangat jelek ya. Karena kalau misalkan dia ketahannya di Fibo 50, ada potensi reversal, bisa balik lagi ke bawah sini ya. Bisa balik lagi ke harga 130-an. Besok demo project IHSG bisa merah, enggak lah. Demonya cuman karena demo kalau nggak salah tadi juga udah dikonfirmasi kan. Pemilu tidak jadi diundur ya. Jokowi juga tidak akan naik untuk ketiga kalinya ya. Jadi tenang aja, demonya besok harusnya damai, nggak akan berdampak besar terhadap IHSG ya. Oke, di sini project cek dulu, ada yang bertanya ASA double bottom, justru ASA double top ya, tapi udah disupport ya. Di sini ada support barunya 2350. Jadi untuk yang pegang ASA selama di atas 2360 masih aman
Ya ini kan karena trennya juga belum 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 rapi-rapi banget, belum jelas banget ya. Jadi wajar lah seperti ini. Oke, koal udah, minyak udah, retail-retailan udah. Coba kita bahas ekosistem Goto ya. Kita start dari ASI. Untuk ASI kemarin baru aja break resisten terjauhnya ya. Ya ini kan bentuk cup and handle bisa. Teman-teman kalau mau maksain ASI bentuk cup and handle bisa. Kalau kita proyeksiin dari resisten ini ya, target ASI itu masih ke 83. Kalau kita hidupin 78-nya paling enggak ke 7.500, 8.300 ya. Kalau project proyeksiin dari support yang ini, kita lihat di sini ada klasternya di 7.500-an ya. Jadi masih sesuai ya 7.500-an. Jadi targetnya untuk ASI ini masih naik ya. So far trennya masih naik. Kalau project adjust ke sini sebenarnya belum valid ya. Kenapa? Karena high ini belum terkonfirmasi di break. Tapi ini sudah boleh ya, karena high ini sudah lebih tinggi dari ini ya, cuman belum terkonfirmasi aja. Di sini udah warna biru. Nah, kalau dari situ kita iniin. Nah, ya targetnya itu paling enggak kalau kita pakai middle-nya kurang lebih seperti ini ya, skenario-nya ya. Jadi kalau dari sini teman-teman menguat ke sini, turun, baru menguat lagi, baru terakselerasi ya. Jadi kurang lebih seperti ini skenario Astra. Target terdekatnya itu sekarang udah sentuh target terdekatnya ya sebenarnya ya. Di satunya harusnya dia bisa ke 8.000 sinian ya, 8.360 sampai 8.200. Target terdekatnya di sini, satu tujuan ya, yaitu di 7.500. So far ASI masih oke. Tapi untuk pekan depan harusnya belum dulu ya. Jadi memang pekan depan itu untuk ASI ini dia mengkonfirmasi rule of three dulu ya, untuk tren apakah dia kuat bertahan di atas 6925. Kalau terkonfirmasi kuat di atas 6925, targetnya 7.500 sampai 8.500. Kalau kita lihat Arto juga masih jelek ya. Arto menurut proyeksi masih jelek walaupun kemarin sempat menguat tajam ya. Menurut proyeksi ini hanya untuk ngebalance IHSG karena BCA-nya juga sempat melemah ya. Jadi untuk Arto itu hanya untuk ngebalance-nya aja menurut project. Trennya juga masih downtrend. Harusnya support 12.100 ini bisa dijebol ya. Harusnya sih bisa melemah ya. Cuman di sini kita bisa berharap terakhirnya itu di sini ya. Project berharap kalau dia gagal ini resisten terdekatnya 13975. Kemarin high terdekatnya cuman sampai udah sempat ya. Udah sempat sentuh 13975, kemarin cuman sampai 13950. Dan gagal menguat lebih tinggi lagi, bahkan high-nya nggak disamperin ya, jadi ada potensi tertekan ya. Jadi Arto menurut proyeksi masih potensi tertekan. Widih, ada yang nanya Bumi, seneng nih project kalau ada yang nanya Bumi. Bumi masih menarik banget ya. Bumi project suka banget karena dia sudah close di atas 100 ini ya, jadi ada potensi memang ke 70. Tapi menurut project 74 itu sangat ringan ya. Tapi paling enggak target terdekatnya 70 dulu baru 74. Kalau ngikutin mimpinya project itu sampai 160 ya. Tapi jangan ngoyo-ngoyo banget ya. Kalau mau ngikuti ininya project, mimpinya project. Jadi kalau tadi ASI masih oke, target terdekat di 7.500 hingga 8.300-an. Bumi masih sesuai plan, target 70 hingga 74. Konstruksi properti nanti dulu dibahas ya. Tadi yang menarik, sering-sering live dong. Kita sudah cukup sering ya. Kalau project live-nya tiap hari menurut project sih nggak terlalu
nggak terlalu berdampak banyak. Kenapa? Karena kalau live tiap hari itu candle juga nambah cuma satu ya. Jadi menurut Project sih nggak relevan kalau kita setiap hari live ya. Jadi makanya Project ngadainnya itu seminggu hanya 3 kali ya. Karena kan Project di sini landasannya teknikal itu kita bicara evaluasi chart, ya kita lihat evaluasi tren, evaluasi arah. Kalau misalkan kita bicara tiap hari sih menurut Project nggak apa ya, nggak relevan aja sih kita ngebahas tren tiap hari gitu aja. Gitu. Jadi tadi ya balik lagi ya, untuk properti dan konstruksi Project nggak bahas dulu. Kenapa? Karena masih tertekan ya. Mungkin kita coba kita undang Sri Mulyani, gimana nih tax amnesty kira-kira bakal dibawa ke SWF atau enggak ya. Kalau misalkan enggak ya wassalam konstruksi. Kalau misalkan iya mungkin ada sedikit sedikit sentimen. Untuk properti ini yang Project juga cukup apa ya? Cukup aneh ya. Kenapa? Karena penjualan properti itu masih oke aja. Project lihat Adi properti yang di Sentul itu laris manis ya. Udah sold out katanya ya. Yang di Sumarekon Bogor juga udah sold out katanya ya. Di Sentul juga udah pada sold out katanya. Jadi menurut Project sih sebenarnya untuk properti ini nggak ada alasan untuk melemah sebenarnya ya. Cuman balik lagi ya, kita bicara sentimennya belum kesana aja ya. Mungkin laporan keuangannya belum berani aja untuk kesana ya. Oh ya, MPPA udah dibahas ya. Habis dari sini kita coba bahas apa lagi ya, sebentar. Project cek dulu. Sektor ada apa aja sih? Koal udah. Kalau yang kemarin itu kan yang menguat, sebentar. Project buka OLT dulu deh. Project buka OLT dulu ya. Kemarin itu yang menguat ada kok. Oh iya, kita coba bahas nikel-nikelan ya. Antam. Start dari Antam itu resisten 2840 kemarin sempat ketahan tapi dia gagal break high 28220 ya. Resisten terdekat 2840 untuk Antam. So far sih masih sesuai plan juga. Project sih berharap dia bisa menguat sampai 3170 dan terakselerasi sampai 3500. Ini untuk skenario pendek ya. Nanti kita adjust lagi untuk skenario besarnya setelah dia break 2840 untuk Antam. Sebentar, Project ngomong kecepatan. Nikel, Project sambil catat aja. Antam masih sesuai plan. Target terdekat di 2840, akselerasi hingga 3100. Iya benar 3100. Nanti adjust analisa setelah break 2840. Untuk Inco kalau nggak salah kemarin udah break ya Inco ya. Cakep banget. Greget ya. Untuk Inco udah terkonfirmasi. Kalau weekly-nya sih udah close, tapi kita bicara rule of 3. Kalau dari 7100 7500 sudah konfirmasi rule of 3 sebenarnya ya. Jadi udah oke juga. Target terdekatnya di sini 8900 kalau kita pakai proyeksi. Ya kalau kita pakai proyek sebentar, kalau kita udah makan hidup. Kalau kita pakai proyeksi ya. Kalau Project pakai proyeksi target terdekatnya di 9800 ya. 9800 10.000. Wow, masih ganteng banget ya. Jadi untuk Inco masih sesuai plan. Tins juga masih sesuai plan, targetnya 2000, akselerasi 2500. Nah, ini ya. Berbeda sama Inco yang sudah close high-nya udah ketutup.
Tins masih terlalu jauh untuk high-nya. Kalau Antam itu dari weekly-nya high-nya di sini ya. 3.400. Nah, ini masih menyesuaikan target yang awal ya. Jadi dari ketiga perusahaan ini yang paling menarik itu Inco karena dia udah break resisten. Yang paling lagging menurut proyeksi Antam karena Tins sudah break resisten terdekat kemarin waktu masih kenceng-kenceng naik ya. Jadi Antam dari terakhir ya. Inco masih oke. Target sesuai analisa project. Tins juga masih oke. Antam paling jelek terakhir. Jadi so far trio macan masih oke. Ya jadi di perdagangan kemarin itu yang menguat adalah Koal. Ya yang menarik ya, ada Koal, ada Antam-antaman. LSIP yang menguat ya kemarin ya. LSIP kita bicara dia mesti close di atas 1470. Ya ini LSIP kalau Project lihat sekilas dia harus close di atas 1470. Kemarin gagal close di atasnya tapi pas close di 1470. Masih ada harapan. Ali LSIP dulu deh. LSIP Project catat dulu. LSIP butuh konfirmasi break di atas 1470. Ya masih bertahan di atas itu ya. LSIP terakhir tadi ada Ali. Kalau untuk Ali udah close di atas 12.675 ya, butuh konfirmasi close di atas yang resisten yang ini. Sebentar, maknanya Project hidupin dulu. 13.000. So far sih ternyata masih oke ya. Pekan lalu Project udah sempat pesimis ya. Kenapa? Karena ada sentimen yang kemarin di di monopoli ya, harusnya sih itu jadi sentimen buruk terhadap perusahaan-perusahaan ini. Kenapa? Karena memang sebenarnya sih memang demand-nya lagi oke ya. Minyak ini demand-nya lagi oke. Cuman kemarin menurut Project sih terlalu di karbit naiknya, jadi harusnya ini jadi sentimen jelek buat perusahaan-perusahaan ini. Kemarin juga Project konfirmasi ke temen yang memang bisnisnya minyak ya, mereka itu kemarin sempet ditekan untuk jual rugi. Nah itu tuh aneh ya. Kalau nggak salah kemarin tuh per liternya tuh dia beli berapa ya, 18.000 dipaksa jual 16.000, kan aneh ya. Itu dari sisi supplier ya. Cuman nggak tahu, Project belum update lagi untuk yang harga 50.000 gimana. Cuman yang jelas sih sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan ini upside-nya harusnya sih sudah terbatas ya. Menguat ke 17. Oke, tadi udah koal-koalan udah, dan terakhir kemarin itu Telkoman ya. Telco ya, ada Telkom. Oh ya, dari Telkoman ini Project cukup tertarik di ISAT ya. Ada yang pantau ISAT? Project cukup tertarik di ISAT, cuman memang ISAT ini kemarin abis itu cukup jelek ya. Project lihat dari tren yang ini aja. Yang ini aja belum di break. Kalau dari ISAT, nah ini ya. Kalau Project sih berharapnya dia bisa close di atas resisten yang ini nih. Ini ghost line-nya ya. 5375. Kalau dari bentuk candle kemarin oke, candle sebelumnya juga mengkonfirmasi ya. Candle kemarin itu ngelibas beberapa candle high-nya. Bentuk candlenya sempurna, nggak punya low, nggak punya shadow bawah, nggak punya shadow atas, jadi full ya psikologisnya. Cuman Project belum sebentar, Project chat di OLT kemarin tuh bagus nggak ya ini? Tick chartnya nggak update lagi. Oh, tick chartnya cukup oke. Kalau dari sebaran distribusinya itu tebelnya di tengah, tebelnya tuh di 5225, dia menguat di akhir sesi ya. Jadi kemarin itu ISAT menguat di akhir sesi.
Kita nggak tahu nih apa ketarik sentimen-sentimen lainnya, sorry, telco lainnya, karena Excel kemarin sempat menguat, TBIG juga menguat, Telkom juga menguat, Tower coba. Tower ini sudah mulai membentuk higher low ya. Tower ini sudah mulai membentuk higher low. Kita tinggal bicara resisten ini di break. Resisten ini sih 1075. Kalau TBIG ini lagi sideways, resisten penentunya ada di sini. Ya. Sideways yang nggak jelas. Setelah 3000 baru menarik. Untuk Telkom juga sama, masih sideways. Jangan bilang kalau control pointnya di ini menguat, high, close di atas, high, low, high di sini. Oh, ini udah sempat close di atas ya. Oh enggak, di sini nih kunciannya. Telkom ini kunciannya 4590 ya. Di sini ada sempat ngebentuk. Ini project anggap aja false ya. Ini juga project anggap aja false. Jadi kunciannya di 4590 untuk Telkom. Excel Friend cukup oke, kemarin ketahan di 83. Project sih berharap buy on weakness sampai 80. Ya semoga aja besok dia melemah sampai 80. Ini target pertamanya. Kalau besok dia melemah sampai 80-an atau bisa ke 78, ya jangan sampai lah 79 lah. Ini skenario dari project ya, 79 habis 79 92. Kalau besok dia kembali menguat 87 itu jelek banget. Kalau 79 di break jelek banget ya. Jadi untuk friend skenario seperti ini. Friend is never enough. Coba project cek lagi, ada yang bertanya apa? Project Cetera kan udah di bawah 1000, kira-kira gimana? Oh, properti tadi udah project bahas ya. Kita skip dulu. Properti. Mayora Fan ICBP gimana project? Oh iya, INDF justru yang project pantau. 6200 masih belum 6200 nya lelet banget ya, ke 6200 aja nggak di break-break. Ini NDF project berharap 6200 di break karena ada potensi double bottom. Untuk ICBP sendiri masih jelek ya, dia masih gagal menguat di atas 7600. Untuk Mayora harusnya sih udah bagus ya. Nah, Mayora ini kemarin sempat project juga bilang breakout buy on weakness di 1700-an. Di sini kita masih menunggu dia break 1775 dengan target 1865 ya. Mayora masih sesuai plan. Sido jelek kemarin udah sempet take profit ini bandarnya. Jadi untuk jangka pendek sih kurang oke ya. Minta saran kalau minus dalam di Mayora dan ICBP nggak apa-apa di hold aja. Waduh, di mana dulu nih nyangkutnya? Kalau bicara tadi sih project jangka pendek semua ya. S Hardware masih S Hardware nya jelek banget nih. 1110 ini gagal mulu. Kalau bicara INDF ya dia kalau bicara ICBP project masih no comment karena trennya masih jelek banget. Kalau INDF masih ada harapan dia harus break 6200. Kalau tadi apa sih? Mayora masih oke ya. Paling nggak kalau 1775 di break harusnya bisa ke 1865 sampai 2000-an. Kalau masih average-nya di situ masih oke ya. Kalau nanti 1775 di break average down aja. Tapi ingat ya, average down itu mendobelkan resiko. Jadi teman-teman harus mempersiapkan modal dan mental ya. Kalau mau cepet BEP modalnya harus 2 kali average awal atau bahkan 3 kali average awal. Tapi ingat, kalau kita udah 3 kalikan modal,
resikonya juga demikian ya. Oke, mungkin itu saja yang